Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Senang pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian. Ya, tapi sebelum kita masuk ke tema utama pada hari ini, kita akan sekilas ya mencoba untuk membahas kembali, mengangkat kembali tema-tema metode penelitian yang sudah kita bahas sama-sama sebelumnya ya. Yang pertama terkait permasalahan penelitian ya. Jadi tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa 50% dari penelitian ya, bahkan lebih dari setengah penelitian itu ditentukan berdasarkan permasalahannya ya. Jadi permasalahan itu memegang peran yang sangat penting ya dalam sebuah penelitian ilmiah. Permasalahan. Nah, karena kalau tidak ada masalah atau kalau masalahnya kabur, tidak jelas ya, maka penelitian pun akan menjadi rancu ya. Apa yang mau dicari apabila kita sendiri tidak jelas apa yang mau dicari ya, permasalahannya apa ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini kita ketahui ya ada beberapa cara ya. Ada yang disebut, kita sudah bahas di pertemuan pertama, itu ilmu kira-kira ya, kira-kira. Kemudian ada lagi yang berdasarkan pengalaman ya. Nah, kemudian ada lagi yang menjawabnya atau mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan cerita orang ya. Cerita orang. Atau yang paling sering diantara kita, kata agama. Nah, kemudian tentu saja yang paling reliable, yang paling bisa diandalkan adalah berdasarkan penelitian ilmiah ya. Penelitian ilmiah. Nah, cara terakhir inilah yang membedakan antara seorang sarjana dengan non sarjana ya, bahwa mereka sama-sama melihat permasalahan namun mencoba mencari jawaban atas permasalahan tersebut melalui metode penelitian yang ilmiah ya. Sebagai contoh, ada orang atau kita melihat ada fenomena kenakalan remaja di sebuah sekolahan ya. Dan kita mengamati bahwa sekolahan ini ternyata terletak di dekat kuburan. Nah, jadi kalau kita pakai ilmu kira-kira ya, kita akan mengatakan bahwa wah, ini anak-anak di sekolah ini nakal karena mereka sekolahnya dekat dengan kuburan. Jadi banyak jin ya, banyak setan yang nempel pada mereka. Nah, ini ilmu kira-kira ya. Kita juga susah mau membuktikannya karena memang ilmunya cuma kira-kira ya. Kemudian ada lagi berdasarkan pengalaman. Kalau berdasarkan pengalaman, maka menjawab fenomena atau permasalahan tadi, kita akan mengatakan, oh ya, saya pernah sekolah juga dan sekolah saya itu dekat dengan kuburan. Dan ternyata di sekolah saya dulu yang dekat dengan kuburan, ternyata memang anaknya bandel-bandel. Nah, itu berdasarkan pengalaman sendiri ya. Tapi pengalaman sendiri ini walaupun ada benarnya ya, tapi tidak bisa dijadikan pegangan, apalagi digeneralisasikan ya, berlaku secara umum itu tidak bisa. Begitupun kita tidak bisa membuktikan apakah
benar-benar terdapat hubungan antara kedua variabel tadi ya, antara lokasi sekolah yang dekat kuburan dengan tingkat kenakalan anak-anak ya. Begitu juga dengan cerita orang, begitu juga dengan kata agama. Jadi misalkan ternyata memang agama mengatakan demikian, janganlah kamu mendirikan sekolah di atas atau di dekat tanah kuburan, sebab bila itu kamu lakukan maka sekolahmu akan kacau. Nah, ya. Ini kalau kata agama seperti ini ya tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa divalidasi, tidak bisa diverifikasi ya, karena memang sifatnya keyakinan. Pemeluk agama bersangkutan ya percaya, tapi pemeluk agama yang lain yang tidak mempunyai doktrin-doktrin keagamaan serupa tentu akan menolak. Nah, ini berbeda dengan penelitian ilmiah yang karena sifatnya yang ilmiah ya, maka ia semestinya bisa diterima oleh berbagai kalangan dan mampu menjelaskan hubungan ya, hubungan yang terjadi antara variabel-variabel dalam penelitian ya. Jadi penelitian ini, penelitian ilmiah harus melewati apa yang disebut dengan prosedur ilmiah ya. Prosedur ilmiah ya, atau masuk di dalamnya metode penelitian nah, ya. Jadi ini kata kuncinya ya. Disinilah letak pentingnya metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah faktor kunci yang membedakan antara peradaban yang maju dengan peradaban yang terbelakang ya. Jadi kalau peradaban terbelakang nih ilmunya itu didapat dari sini ya. Sementara peradaban yang maju ya, maka ilmunya atau jawaban atas permasalahannya didapat melewati prosedur ilmiah ya, lewat suatu skema penelitian ilmiah dan metode penelitian tertentu ya. Dan kemarin sudah Bapak jelaskan, metode penelitian ini merupakan kekuatan peradaban barat yang saat ini mengalami kemajuan luar biasa dalam segala aspek kehidupan ya. Oke. Berikutnya kemudian timbul ya pertanyaan ya. Jadi ada istilah metode penelitian ya. Lalu ada istilah lagi pendekatan penelitian. Lalu ada istilah lagi teknik penelitian. Nah, ini apa maksudnya ya? Apa perbedaan di antara ketiga konsep ini dan bagaimana keterkaitan di antara ketiganya ya? Ya. Jadi metode penelitian ilmiah ya itu berlaku pada tiga hal ya. Yang pertama berlaku pada lapangan sains atau ilmu pasti ya, seperti biologi, fisika ya, astronomi dan seterusnya. Kemudian metode penelitian juga dapat diberlakukan ya kepada subjek-subjek penelitian sosial dan humaniora ya. Humaniora. Nah, sosial dan humaniora inilah yang menjadi tema utama dari penelitian pendidikan ya. Pendidikan atau dunia pendidikan merupakan fenomena sosial dan humaniora. Humaniora ini kebudayaan ya. Kebudayaan. Sehingga apa? Sehingga metode penelitian pendidikan haruslah metode penelitian yang sesuai dengan fenomena sosial dan humaniora ya. Kemudian ada lagi istilah pendekatan penelitian dan teknik penelitian. Nah, ya. Jadi di dalam metode penelitian itu ada dua unsur yang mesti dipahami ya. Pertama adalah
pendekatan, dan yang kedua adalah teknik ya. Jadi kalau kita bayangkan kita hidup ya di kota Jakarta misalnya ya. Kemudian kita mau ke Bandung. Nah, ya. Jadi pertanyaan yang muncul ya, bagaimana cara kita pergi dari Jakarta ke Bandung ya. Maka ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa lewat jalur tol ya, lewat jalan tol. Lewat tol. Bisa juga lewat rute puncak ya. Bisa juga lewat rute lainnya. Rute lainnya. Nah, rute-rute inilah yang disebut dengan pendekatan ya, pendekatan. Kemudian kita juga bisa ya, kemudian berpikir naik apa ke sana ya, naik apa dari Jakarta ke Bandung. Itu kita bisa naik mobil ya, bisa naik motor, bisa naik kereta, bisa ngeteng, dan bisa juga naik jalan kaki ya, kalau mau jalan kaki juga bisa. Nah, ini yang disebut dengan teknik ya, teknik penelitian. Teknik penelitian. Nah, maka kita sudah bisa membedakan ya antara metode penelitian, kemudian unsur-unsurnya ada dua, ada pendekatan penelitian dan teknik penelitian ya. Jadi harus disesuaikan. Perumpamaan lainnya, misalnya kita ingin memotong sesuatu ya, maka harus dilihat dulu sesuatu itu apa sebelum kita menentukan ingin memotongnya seperti apa dan memotongnya dengan menggunakan alat apa ya. Misalnya yang mau dipotong adalah kue ya, maka tidak cocok kalau kita menggunakan gergaji ya, karena hasilnya akan berantakan ya. Untuk memotong kue maka mesti digunakan alat yang tepat, yaitu pisau untuk memotong kue ya. Kemudian kita juga bisa menentukan bentuk potongannya seperti apa ya. Jadi cara menggunakan pisau. Kalau sudah cara menggunakan pisau itu kita bicara masalah teknik ya. Sementara alat yang digunakan yang tepat adalah pendekatan ya, pendekatan yang kita gunakan ya, pendekatan penelitian. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian ya. Jenis penelitian. Nah, ini menurut Nana Saudi. Ya, Nana Saudi. Dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Pendidikan. Nah, silakan teman-teman cari bukunya ya. Ini bukunya menjelaskan dengan sangat baik jenis-jenis penelitian ya. Dan penjelasannya juga sangat mudah untuk dipahami. Nah, menurut Nana Saudi, jenis-jenis penelitian itu dapat dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan pendekatannya ya, pendekatan, kemudian berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan tujuannya. Nah, ya. Kalau berdasarkan tujuannya meliputi deskriptif ya. Kemudian ada prediktif. Kemudian ada improvtif. Dan ada eksplanatif. Jadi jenis penelitian berdasarkan tujuannya ini, kalau deskriptif dia cuma semata menggambarkan ya. Menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena. Sementara prediktif digunakan untuk memprediksi ya. Untuk
memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Sementara kalau improvatif dalam rangka memperbaiki keadaan. Nah, termasuk di dalamnya penelitian tindakan ya. Kemudian eksplanatif, nah, kalau deskriptif menggambarkan, maka eksplanatif menjelaskan ya. Kalau deskriptif sekedar menggambarkan fenomena secara apa adanya, maka eksplanatif lebih kepada penjelasan terhadap suatu fenomena ya. Kemudian berdasarkan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya ada yang disebut dengan penelitian dasar, nah, kemudian ada terapan dan evaluatif. Nah, kalau dasar ya tidak ada implikasi praktisnya ya, cuma untuk pengembangan keilmuan. Terapan maka tentu saja memiliki implikasi praktis ya, memiliki aspek praktis yang harus diperhatikan. Sementara evaluatif hanya sekedar untuk melihat bagaimana efektivitas ya, bagaimana pengaruh, bagaimana implikasi dari variabel A terhadap variabel B dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semua ya adalah wacana yang harus kita pahami terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah, tapi yang utama adalah jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatannya. Nah, ya. Jadi ini teman-teman yang penting paham dulu ya, yang penting sudah memiliki wacana tentang jenis penelitian berdasarkan fungsi dan tujuannya. Tidak perlu dipahami semuanya, yang penting tahu ya, sadar ya. Nanti kita akan pilih 1-2 metode yang kita anggap cocok dengan penelitian kita. Kemudian ada jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatannya. Secara umum bisa kita bedakan menjadi 2 ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini ya. Ini yang kalau mahasiswa di Darul Fatah itu pasti antara 2 ini ya, kuantitatif atau kualitatif. Nanti kuantitatif ada jenis-jenisnya ya. Ada yang disebut dengan eksperimental dan ada yang non eksperimental ya. Eksperimental ini di dalam laboratorium, jadi tidak banyak dipakai dalam penelitian-penelitian sosial humaniora ya. Lebih banyak penelitian kuantitatif non eksperimental, termasuk di dalamnya korelasional ya, kemudian studi survei dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian kualitatif nanti ada yang interaksioner dan non interaksioner ya. Ada yang kepustakaan dan ada yang lapangan. Nanti juga akan kita bahas secara lebih rinci. Ya. Jadi ini pendekatan penelitian ya. Pendekatan penelitian. Menurut Macmillan dan Schoemaker ya. Nanti teman-teman bisa cari tabelnya ya, ada tabel pendekatan penelitian menurut Macmillan dan Schoemaker. Nah, ini Bapak kutip dari Nana Saudi, dari bukunya Nana Saudi ya. Jadi menurutnya tadi ada 2 ya jenis penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah kuantitatif ya. Nah, ini ada 2. Tadi sudah kita bahas, eksperimental. Nah, nanti ini tidak akan banyak kita bahas ya, yang penting teman-teman tahu saja. Dan ada yang non eksperimental ya, eksperimental. Kalau ini biasanya di dalam laboratorium ya. Laboratorium. Nah, yang non eksperimental ini mencakup
penelitian deskriptif ya. Tadi sudah kita bahas, penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena. Kemudian ada yang komparatif, kemudian ada yang korelasional. Ini paling banyak dipakai ya di Darul Fatah oleh kakak kelas kalian, meneliti hubungan antara satu variabel ya dengan variabel lainnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan survei. Nah, survei ini juga banyak dipakai. Kemudian ada yang disebut ex post facto ya. Ini biasanya penelitiannya dilakukan setelah suatu fenomena terjadi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan penelitian tindakan. Nah, ini PTK ya. Jadi penelitian tindakan biasanya dilakukan untuk menguji suatu teori ya, dan dalam rangka memperbaiki keadaan subjek penelitian ya. Penelitian tindakan kelas ini sedang naik daun ya, dan ada mata kuliahnya sendiri bersama Pak Nandang ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa menjadi alternatif ya. Penelitian kuantitatif tindakan atau tindakan kelas ya. Selain yang sering juga dipakai itu korelasional dan survei ya. Nah, sifat dari pendidikan kuantitatif ini adalah dia menggunakan statistik ya. Statistik, dan dia paradigma yang digunakan adalah paradigma positivis. Jadi dalam positivisme segala sesuatunya harus terukur ya, karena itulah dia menggunakan metode atau teknik analisis data statistik ya. Teknik penelitiannya angket ya, kemudian observasi lapangan dan pengumpulan data kuantitatif lainnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan penelitian kualitatif. Ya, kualitatif ini ada dua menurut siapa tadi? Menurut Macmillan dan Schoemaker. Nah, yang pertama adalah penelitian kualitatif interaktif. Ini biasanya lapangan ya, dan non interaktif. Non interaktif ini penelitian kepustakaan ya. Interaksi ya, kata dasarnya interaksi, yaitu interaksi kita dengan subjek penelitian. Interaktif. Nah, interaktif ini meliputi metode etnografis, kemudian ada yang disebut dengan metode historis, kemudian fenomenologis, kemudian ada studi kasus. Nah, ini banyak dipakai ya, studi kasus juga. Kemudian ada studi dasar, dan studi kritis ya. Studi kritis. Nah, ini jarang dipakai. Kalau kritis biasanya sudah level S2 dan S3 ya. Kemudian non interaktif ini meliputi analisis konsep, kemudian kebijakan pendidikan ya, dan tentu saja historis atau sejarah ya, analisis sejarah. Nah, inilah penelitian kualitatif. Sifat penelitian kualitatif ini
dia tentu saja bukan statistik ya, melainkan lebih kepada penelitian secara mendalam ya. Jadi ada proses yang disebut dengan proses intuisi di sini ya. Intuisi itu adalah pemahaman atau kualitas kepribadian dan pemahaman dari si peneliti ya. Intuisi peneliti. Nah, ini sebenarnya metode penelitian kualitatif ini ya, walaupun tidak terlalu sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa Darul Fatah, kakak-kakak kelas kalian, namun sebenarnya paling tepat untuk meneliti fenomena sosial dan humaniora ya, daripada metode kuantitatif ya. Sebagai contoh di sini ada etnografis. Etnografis ini etno itu asal katanya etnik ya, etnik itu ya suku. Jadi kita penelitiannya terhadap suatu fenomena pendidikan dengan masuk ke dalam lingkup penelitian tersebut ya, menjadi bagian tidak terpisahkan dari subjek penelitian ya. Sehingga apa? Sehingga dapat dijelaskan secara apa adanya ya, secara apa adanya dari suatu fenomena. Jadi misalnya kita meneliti tentang anak-anak nakal ya dalam sebuah sekolah, maka kita harus menjadi bagian dari anak-anak nakal tersebut. Bukan dengan menjadi anak nakal ya, tapi menjadi bagian dari mereka ya, sehingga kita bisa paham dari sudut pandang mereka sendiri ya, kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut dan apa faktor-faktor yang melatar belakanginya ya. Jadi seperti itu ya pendalamannya. Yang sering dipakai juga ini fenomenologis ya, fenomenologis agak mirip dengan etnografis. Jadi fenomenologi ini merupakan filsafat dari Edmund Husserl. Jadi kata Edmund Husserl, ketika kita meneliti sesuatu ya, kita harus membebaskan diri kita dari prasangka-prasangka ya. Jadi misalnya kita meneliti tentang anak nakal dalam sekolah, singkirkan dulu pandangan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang nakal ya. Kita berangkat dari fakta, kita berangkat dari kosong ya. Dan kemudian seiring penelitian baru kemudian kita tuliskan ya, kita kembangkan. Jadi harus disingkirkan dulu berbagai macam prasangka ya, tentang apa itu kenakalan, apa itu ini, apa itu anak-anak baik, itu kita singkirkan dulu ya, sehingga apa? Sehingga subjek-subjek penelitian tersebut dapat mengungkapkan dirinya sebagaimana adanya ya. Kemudian yang sering diangkat juga itu adalah studi kasus ya, studi kasus. Nah, studi kasus ini sama seperti etnografis dan fenomenologi, hanya saja tujuan penelitiannya adalah dalam rangka mencari tahu penyebabnya ya, penyebab dari terjadinya kenakalan pada remaja ya, pada murid sekolah tertentu ya. Jadi pertanyaannya jelas, how and why ya. Sementara studi kasus itu karena sifatnya yang kasus per kasus ya, ia secara otomatis tidak bisa digeneralisasi ya, menjadi teori yang berlaku umum tidak bisa, melainkan hanya berlaku pada situasi tertentu dan pada situasi-situasi yang serupa ya, dengan studi kasus yang dilakukan ya. Kemudian ada lagi penelitian interaktif historis ya. Ini pernah dilakukan di Darul Fatah, Bapak pernah membimbing ya. Itu tentang yang disebut dengan bahasa daerahnya itu balai ngaji ya. Balai ngaji ini kalau dipahami dengan istilah modern ya, itu seperti TPA dan TPQ ya. Tapi dulu itu belum ada TPA dan TPQ, yang ada adalah balai ngaji. Jadi balai ngaji di daerah Lampung ini memiliki sejarah yang panjang ya. Karena itu penelitiannya kemudian dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara terhadap siapa? Terhadap
alumni-alumni dari balai ngaji tersebut ya. Kalau penelitian interaktif historis biasanya untuk menggambarkan ya, menggambarkan apa adanya suatu institusi yang berada di masa lalu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memilih untuk melakukan penelitian non interaktif. Ya, ini penelitian kepustakaan. Ya. Penelitian kepustakaan. Nah, ya. Library research. Nah, kalau terkait dengan pendidikan, maka teman-teman bisa menganalisis ya, melakukan analisis terhadap konsep-konsep pendidikan ya, seperti konsep pendidikan humaniora Malik Fajar misalnya ya. Kemudian dianalisis seperti apa penjelasannya, atau bisa juga analisis kebijakan SKB 3 Menteri misalnya ya, atau kebijakan pendidikan daring di masa pandemi misalnya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana juga kekuatan landasan teoritisnya dan seterusnya. Dan bisa juga berkaitan dengan sejarah ya, historis. Jadi misalnya penelitian tentang pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan ya, atau Hasyim Asy'ari atau Imam Al-Ghazali yang lebih lampau lagi. Nah, di sini kalau library research ya, itu dibedakan nanti antara sumber primer, nah, ya, sumber primer dan sekunder. Nah, sumber primer biasanya adalah sumber yang sezaman, ya, atau ditulis langsung oleh pemikir yang sedang kita kaji. Misalnya kita mengkaji pemikiran Ahmad Dahlan, maka bukunya Ahmad Dahlan tentang pendidikan adalah sumber primer kita. Sedang sumber sekundernya adalah buku-buku atau referensi yang ditulis tidak sezaman ya, sesudah kejadian ya, atau bukan oleh pemikir yang sedang kita kaji ya. Jadi ini ya, penelitian kualitatif. Teman-teman nanti bisa memilih ya mana yang dirasa tepat. Nah, tentu Bapak tidak bisa jelaskan semuanya sekaligus ya. Nanti teman-teman harus membaca sendiri, kemudian juga merasakan sendiri ya, mengalaminya sendiri mana yang lebih tepat dengan kondisi teman-teman, dengan permasalahan yang mau diangkat ya, permasalahan yang mau dijawab ya. Kalau Bapak sendiri cenderung kepada kepustakaan. Nah, tapi kepustakaan ini tentu saja tidak tepat untuk semua orang ya. Ya. Kemudian kita lalu bertanya-tanya ya, apa perbedaan kuali dan kuanti. Nah, ini ada penjelasan yang simple ya, yang dilakukan oleh Krathwohl ya, ini dari Krathwohl. Ini sebagai wacana saja ya, agar teman-teman bisa memahami perbedaan, kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis penelitian ya. Jadi di satu sisi ini ada penelitian eksperimen ya, penelitian eksperimen. Di tengah-tengahnya ini ada penelitian kuanti non eksperimen ya, kuanti non, dan kuali interaksioner ya, interaksi. Dan di ujungnya satu lagi ada penelitian kepustakaan. Nah, ya. Jadi kalau ke penelitian kepustakaan yang nilainya paling tinggi ya adalah deskripsi dan eksplanasinya ya, deskripsi dan eksplanasi. Sementara
validasi datanya itu nol ya, validasi data. Kenapa dikatakan nol? Karena yang menentukan kevalitan adalah penelitinya itu sendiri ya. Jadi maka dia hanya bisa diukur lewat pembacaan kita terhadap karya dari sang peneliti ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini untuk deskripsi dan eksplanasinya ya, penjelasannya itu nol. Nah, rendah sekali. Sementara untuk validasinya, validasi data ya, itu berada pada posisi yang tertinggi. Ya. Sementara kuanti non eksperimen, nah, ini lebih dekat dengan penelitian eksperimen. Jadi deskripsi dan eksplanasinya itu minimal ya, minimal begini jadi ya. Sementara validasinya mendekati maksimal, jadi agak miring sedikit. Nah, sementara kualitatif dan kualitatif interaksioner, nah, ini sebaliknya ya, dia lebih dekat ke kepustakaan. Jadi dia deskripsi eksplanasinya lumayan banyak, sementara validasinya ada lah walaupun cuma sedikit ya. Jadi inilah perbedaan antara penelitian kuali dan kuantitatif menurut Krathwohl ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya penjelasannya lebih jauh. Baik, terakhir Bapak ingin menjelaskan ya, karena ini terkait juga dengan tugas akhir kalian nanti membuat proposal penelitian ya, proposal skripsi ya. Jadi tugas akhir kalian nanti adalah membuat proposal skripsi. Ini UASnya nanti adalah proposal skripsi kalian. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan langkah ya, langkah-langkah dalam membuat proposal. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, ya. Pertama, yang paling penting kalian lakukan adalah tinjauan kepustakaan. Ya. Pokoknya mulai dari sekarang kalian harus banyak membaca buku-buku, artikel-artikel jurnal, artikel ilmiah ya, berita-berita terkait dengan dunia pendidikan dan problematikanya ya. Nanti dari bacaan kalian inilah kalian akan menemukan apa yang disebut dengan permasalahan ya, permasalahan. Nah, jadi kalau kalian mau membuat proposal penelitian, jangan pertama-tama mencari judul ya, itu salah ya. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah melakukan tinjauan kepustakaan. Nah, kalian baca-baca buku sehingga apa? Sehingga kalian bisa menemukan permasalahan penelitian untuk diangkat ya. Nanti dari permasalahan ini kalian buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan atau yang biasa disebut dengan rumusan masalah ya. Apa pertanyaannya? Nah, nanti dari pertanyaan inilah kalian bisa menentukan judul penelitian. Jadi seperti ini ya. Setelah itu kalian mulai menentukan metode yang tepat ya, metode yang tepat. Nah, jadi metode itu dibahas setelah kalian jelas permasalahannya apa ya. Sehingga apa? Sehingga dapat ditentukan metode yang tepat ya. Jangan judul penelitian saja belum ada ya, pertanyaannya belum ada, permasalahannya belum ada, kalian sudah saya mau penelitiannya pakai metode ini saja gitu. Itu kurang tepat ya. Kemudian dari sini kemudian kalian bisa menentukan
tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian, ya, kemudian jadwal penelitian, kemudian daftar pustaka yang relevan, daftar pustaka, ya. Nah, itu bisa ditentukan belakangan. Nah, dan ini semua nanti saling terkait. Nah, ini saling terkait ke sini, ke sini, ke sini, ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingatkan, tugas akhir kalian nanti adalah membuat proposal skripsi, ya. Karena itu kalian dituntut sedari sekarang Bapak ingatkan tanpa bosan-bosan, mulailah banyak-banyak membaca, ya. Membaca tentang tema-tema yang menarik perhatian kalian, ya. Jadi nanti ketika menentukan tema, ya, atau judul penelitian, tentukanlah yang sesuai dengan preferensi pribadi kalian, ya. Jadi kalaupun permasalahannya menarik, ya, teori-teorinya canggih, tapi kalian sendiri tidak tertarik, hasilnya tidak akan maksimal, ya. Tahu dari mana kalian tertarik atau tidak, ya, mau tidak mau harus lewat banyak-banyak membaca, ya. Jadi kalau kalian mau membaca, Bapak sarankan, ya, carilah buku-buku tentang pendidikan, ya, dan kemudian bisa juga kalian mencari artikel jurnal, ya, artikel jurnal. Tinggal masuk ke Google Scholar, kemudian masukkan kata kuncinya, ya, nanti akan keluar berbagai jurnal, berbagai artikel jurnal dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, dan semuanya telah tersedia secara gratis, ya. Kalau kalian mau cari yang di luar negeri, ada beberapa yang berbayar, tapi nanti ada trik-triknya supaya kita bisa membacanya, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Baik, Bapak kira sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti ada tugas, ya, di Google Classroom. Kemudian juga ada absensi, silakan diisi di sana. Kalau ada pertanyaan, ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan Bapak sangat sarankan untuk memiliki buku dari Nana Saudi, ya. Kemarin sudah ada buku yang kita share. Nah, sekarang silakan teman-teman cari buku dari Nana Saudi dan dibaca di sana terkait dengan jenis-jenis penelitian yang kita bahas hari ini. Baik, sekian pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.